Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ahmad Syafiq Aryansyah, nomor absen 1. Saya Muhammad Fatul Suseno, absen 22. Saya Yunan Raditya Prakoso, absen 35. Saya Arjuna Sastra Adi Pradana, absen nomor 5. Saya Billy Aksa Putra Pratama, absen 8. Saya Raisa Andis Kumara, absen 30. Di pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah video wawancara kepada siswa, guru maupun OB di sekolah SMK 4 Negeri ini. Selamat menyaksikan. Oke Mas, permisi ya. Mohon maaf ganggu. Bisa kenalin namanya siapa dan dari kelas apa? Nama saya Naufal dari kelas 10 TS1. Pelajaran yang paling senangi dari kelas TE itu apa aja? Yang pasti kejuruan ya, karena di elektro itu prakteknya banyak sekali. Oke, ini keluar dari pelajaran ya. Jadi hobi Masnya itu apa? Yang paling disukai lah. Hobi saya basket, bersepeda, masak juga. Lalu kegiatan sehari-hari gitu. Kegiatan sehari-hari saya ya sekolah, paling kalau malam belajar gitu. Masnya kok masuk ke SMK 4 itu kenapa? Terus kenapa ngambil jurusan TE? Karena SMK 4 ini posisinya di tengah kota ya, jadi untuk angkutannya nggak terlalu ribet. Dan saya milih TE karena menurut saya TE itu jurusan yang simple, gampang, dan sesuai dengan minat saya. Oke, ini kembali ke masa lalu ya. Kegiatan yang pas liburan selama 2 minggu itu ngapain aja? Kegiatan saya di rumah aja, kayak bantu-bantu orang tua, bikin-bikin roti, gitu-gitu aja. Terus ini mengapa Anda sangat tertarik pada sekolah ini? Kenapa? Karena di sini rata-rata nilainya juga tinggi, jadi menurut saya isinya orang-orang pintar semua. Terus apa yang Anda ketahui tentang sekolah ini itu apa aja? Ya, sekolah ini di tengah kota, jurusan-jurusannya ada DKP, TE, listrik, otomotif, mesin, dan lain sebagainya lah. Oke, kalau soal kelebihan sama kekurangan nih, Masnya tuh kelebihannya sama kekurangannya tuh apa aja? Kelebihan saya mungkin bisa cepat paham ya, kalau pelajaran tuh dijelasin gitu saya cepat paham. Kalau kekurangan saya biasanya saya kurang kurang apa ya, kurang beradaptasi sama orang gitu, susah kalau sama orang baru. Oke Mas, sekian ya wawancara dari saya. Ya. Terima kasih. Oke, Kak On nih. Sama ya. Oke, Mas, namanya siapa? Nama saya Satya Salam dari kelas 10 TS1. Alamatnya di Kelurahan Karangkota, Kecamatan Bumi. Kalau hobinya apa? Bisa sendiri olahraga, bisa basket atau gym. Kegiatan sehari-hari di rumah? Kalau waktu hari Sabtu atau Minggu sih, waktu pagi ya basket di Simpang 5, terus siangnya istirahat, sorenya lanjut gym, dan malamnya main sama teman. Kenapa sekolah di SMK 4? Karena ingin sekolah di tengah kota sih mas. Oh iya. Nah, kegiatan pas libur 2 minggu kemarin apa aja, Mas? Ya bermain, belajar, sama bergaul dengan teman. Kelebihan sama kekurangannya apa? Kalau kelebihan kurang tahu gitu. Kalau kekurangan sih banyak, kayak kurang percaya diri dan kurang bergaul. Ya, Nabi Boy. Nah, apa yang Mas ketahui tentang sekolah ini? Sekolahnya sih asri, banyak pepohonan dan juga prestasinya juga banyak. Terima kasih ya, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya Muhammad Fatul Suseno dari kelas 10 TM2, ingin mewawancarai Anda. Perkenalan dulu, nama Bapak siapa? Sugeng. Ya, sebutkan kelebihan dan kekurangan Pak Sugeng. Kelebihan saya jelas kelebihan berat badan. Kekurangannya banyak. Ya. Salah satunya kurang putih. Ya. Mengapa Anda menarik pada posisi ini? Menarik di posisi ini. Maksudnya di olahraga Pak. Oh, di olahraga. Ya karena dari cinta olahraga terus menjadi sebuah profesi. Apa yang Anda ketahui tentang SMK ini?
SMK 4 ya ukir prestasi Tiadanti didirikan tahun berapa? 52. Bagaimana Anda menangani tekanan atau situasi sulit? Tekanan dan situasi sulit. Ya kita berusaha untuk mencari akar masalahnya, yang menekan siapa, yang membuat sulit itu apa. Kita cari jalan keluarnya, setelah ketemu maka kita akan mendapatkan jalan keluar yang sangat baik. Apa yang membuat Anda berbeda dari orang lain? Ya berbeda, saya gemuk, tapi Anda juga gemuk Ya. ya, kok berbeda. Apa rencana Anda di 3 sampai 5 tahun ke depan? Ya kedepannya 5 tahun itu wis pensiun, jadi kedepannya ya menikmati hari-hari tua dengan indah. Bagaimana Anda mengatasi konflik di tempat kerja? Ya tadi toh mengatasi konflik itu kan sama dengan mencari akar masalahnya, dianalisa, ya toh, setelah ketemu maka akan terjawab apa yang harus dilakukan. Pakai analisa dulu, cari jalan keluarnya. Apa pencapaian terbesar Anda dalam hidup? Ya pencapaian terbesar ya berat badannya besar, ya toh. Besar itu ya mungkin bisa diterima jadi PNS itu sudah merupakan pencapaian yang terbesar ke depan. Bagaimana Anda mengorganisir waktu Anda? Ya di ini tuh dari mulai bangun tidur, untuk ibadah, untuk bekerja, untuk keluarga, nah, untuk bekerja jelas sudah diatur waktu-waktunya. Kan gitu sudah terjadwal. Nah, pegawai negeri itu kan sudah rutinitas. Ya Pak, makasih atas wawancaranya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Saputra Pratama. Saya ingin mempertanyai tentang sebelumnya tentang posisi. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Budi Yulianto. Saya diterima PNS 2014, kemudian mengajar guru PKK. Kemudian tahun ini saya ditambah mengajar PKN dan mengajar IPAS di kelas TO 1, 2, 3 dan PKN di kelas 10 TF 1, 2, 3 sama TKA 10. Sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Kelebihan saya apa ya mas? Standar biasa aja sih mas. Kalau kekurangan saya banyak sekali kekurangan. Saya dianggap galak, saya dianggap keras, saya dianggap ya pokoknya jelek lah di mata murid. Tapi kelemahan saya ini adalah tujuannya adalah untuk semata-mata bukan karena saya apa ya sadis galak dengan anak, tapi tidak karena saya sayang dengan anak terutama untuk meluruskan sifat-sifat dan karakter yang tidak sesuai dengan akhlak yang ada di SMA Negeri 4 Semarang. Kang, mengapa Anda tertarik pada posisi ini? Ya kebetulan karena saya tertarik mengajar di PKK karena kebetulan ini kan kalau untuk lulusan SMK kan hanya untuk bekerja dan melanjutkan studi. Nah kemudian sekarang banyak sekali wirausahawan muda yang terbesit dari lulusan SMK yang notabene hanya mengenyam bangku SMA tapi dia memiliki jiwa kewirausahaan yang bagus, yang baik dan bisa mendatangkan cuan. Kemudian mengapa saya dipercaya mengampu PKK ini karena saya merasa mampu dan bisa untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa yang di SMA Negeri 4 Semarang. Pak, selanjutnya bagaimana apa yang Anda ketahui tentang sekolah ini? Baik, SMA Negeri 4 Semarang ini adalah sekolah yang juga adalah terkenal dengan STM, sekolah tinggi menengah, yang notabene pelajarnya dulu waktu saya masuk di sini adalah semua rata-rata laki-laki semua. Tetapi seiring berkembangnya zaman, STM dulu STM 4 ini berubah menjadi SMA Negeri 4 Semarang yang tidak hanya siswanya laki-laki, tapi juga ada siswa perempuan, siswi perempuannya, yang mana notabene siswi perempuan sekarang ada di jurusan DKV, sekarang juga di otomotif juga ada ceweknya atau siswi perempuannya, apalagi di teknik permesinan, apalagi di teknik permesinan 1 itu sudah ada siswi ceweknya. Kalau di jurusan lain sudah banyak bagus dan sih. Jadi
mulai tahun 2019 ke sini itu sudah ada jurusan-jurusan yang semula awalnya banyak siswa laki-lakinya sekarang cenderung diminati oleh siswa. Baik Pak, bagaimana Anda menangani tekanan atau situasi sulit? Kalau untuk menangani tekanan siswa yang pertama kita evaluasi dulu. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita evaluasi dulu apa yang terjadi. Mungkin dari aturan yang kita buat itu perlu adanya evaluasi. Setelah adanya evaluasi baru kita mengidentifikasi kronologi permasalahannya. Jadi kita bisa mengambil kebijakan apa yang harus diputuskan ketika kita sudah mengevaluasi dan mengidentifikasi kronologisnya. Karena berbagai macam alibi-alibi bisa terjadi. Misalkan contoh kejadian-kejadian yang terjadi seperti sekarang ini. Rata-rata kalau kita hanya menafsirkan dari sisi saja, satu sisi saja, maka orang lain akan menafsirkannya dari dua sisi. Maka kita dalam evaluasi maupun mengambil sebuah kebijakan kita harus melihat dari dua sisi, dari sisi yang kanan dan sisi yang kiri. Agar apa? Terjadi suatu keseimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan. Baik Pak, apa yang membuat Anda berbeda dari kandidat lain? Kalau menjadikan perbedaan, apa ya Pak? Karena yang menilai itu bukan diri saya, tapi orang lain. Mungkin orang lain menilai saya bahwa saya di sini orang yang tegas, galak, kita pada anak, iya memang. Tapi tujuan saya galak, tegas ini hanya untuk semata-mata memberikan motivasi kepada anak supaya menjadi lebih baik dari hari ini. Maka tantangannya kenapa saya di kandidat ini karena tidak ada, yaitu tadi banyak orang yang kadang-kadang cenderung itu kan orang menilainya mencari yang sisi positifnya saja. Tapi orang tidak melihat dari sisi negatifnya. Nah, orang biasanya hanya mengambil sisi buruknya saja, tapi sisi buruk lainnya tidak. Apa rencana Bapak di 3 tahun atau 5 tahun ke depan? Baik untuk 3 tahun ke depan, saya berusaha supaya kita sedang berubah sekarang ini maju. Tidak hanya dari sikap diri, dari segi sifat modelnya, atau tidak hanya hard skill-nya, tapi soft skill-nya juga. Karena orang di luar sana menilai bahwa anak-anak SMK Semarang ini cenderung dilihat dari sisi negatifnya, sering tawuran, sering nongkrong dan sebagainya. Sebetulnya itu kan hak dari semua anak-anak dari kita sebagai seorang mengarahkan supaya anak itu jadi baik dari yang Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi konflik di tempat kerja? ya, bagaimana cara saya mengatasi konflik di tempat kerja? Yang pertama, saya tidak sakit kabar. Ketika ada sesuatu konflik, ya usahakan kita tidak ikut campur dulu jika ada konflik itu, supaya apa? Tidak menimbulkan hal-hal yang di luar kendali. Misalkan diantaranya kita sebagai provokator, mengompor-kompori dan sebagainya. Lebih baik kita diam, ambil sikap, kemudian tidak ikut campur terlebih dahulu. Biarkanlah orang-orang itu menyelesaikan dulu, karena di atasnya saya masih ada pimpinan. Selanjutnya, apa capaian terbesar Anda dalam hidup, khususnya dalam bidang pekerjaan? Nah, capaian saya terbesar adalah yang pertama, anak itu lulus dengan predikat baik dan memutuskan dengan catatan atau di predikat final sehingga menjadi sedikit akhlak. Kalau akademik semuanya bisa, mungkin guru dan guru tidak bisa menilai, tetapi kalau akhlaknya yang baik itu dari sekian ribu anggota sekolah itu sebanyak ya ada beberapa kali hitung persentase paling hanya sekitar 10-15% sesuai yang mungkin ada. Tapi juga ada sekian persen yang akhlaknya itu di bawah rata-rata atau maaf bukan di bawah tadi, dikarenakan satu karena faktor lingkungan, faktor keluarga dan lain sebagainya. Bagi yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana Anda mengorganisir waktu Anda? Ya, untuk mengorganisir setidaknya apabila yang berkaitan dengan tugas saya bisa profesional menyelesaikannya. Tapi kalau sudah kembali kepada keluarga, semua pekerjaan kembali kepada fokus kepada cara mengelola waktu. Baik Pak, sekian dari wawancara dari kami dari 10 2. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Pertama, pertanyaan saya, namanya apa? Nama saya Tulidadi, di sini sebagai guru. Apa alasan Bapak memilih pekerjaan sebagai guru? Untuk alasan kita kan apa tuh? Jadi untuk penempatan tergantung sama apa. Penempatan di mana kita Sebelumnya, sebelum Bapak bekerja seperti ini, apakah sudah pernah bekerja di tempat lain, Pak? untuk kerja di tempat lain mungkin juga dari 2006 sampai sekarang. Gimana, Pak? Itu 2006 tuh di pabrik Sanyamo, terus 2008 di Kota Semarang Center forum mobil, terus 2011 di Anggaran Indonesia, sampai sekarang di sekolah lain. Kalau boleh tahu, ini dari tahun kapan, Pak? Kerja di sini baru sih ya dari tanggal 6 Agustus sampai ini tanggal 20 Januari, berarti langsung 5 tahun. Itu mana, Pak? Itu. Pak, makan kok. Makan, Pak. Makan. Iya, Pak. Ramadan, apa alasan Bapak tertarik bekerja? Untuk alasan saya kan ya sebenarnya itu ya yang itu saya orang menawar untuk jadi kita juga itu sama Kalau misalnya itu apa ada kayak sekolahnya atau apa? kalau sekolah itu tuh ada itu namanya belajar pertama itu pelatihan jadi untuk mendapatkan sertifikat menjadi belajar pertama Bapak pendidikannya itu pendidikan saya itu dulu punya dari itu pendidikannya berapa lama ya, Pak? itu pendidikannya selama 1 bulan. Kalau untuk jadi bisa begini. Iya. Biasanya adalah apa yang biasa Bapak alami saat bekerja? Selama ini untuk kendalanya itu nggak ada. Memang kalau itu yang paling itu paling itu mengatur jalan raya. Itu kan kita sudah itu kan ada jalan pas keluar itu kan kami. Itu yang paling ada kan itu paling kendala tidak ada. Kalau berangkat itu biasanya berapa ya, Pak? Kalau saya berangkat, saya kan dari lumayan pagi ya, dari Gunung Pati ya. Jam 5 kita berangkat, soalnya dari peraturan sini itu dari guru itu jam kerjanya jam 6. Jadi setengah jam sebelum jam kerja harus ganti di pos seperti itu. Kalau jam kerjanya kalau kita Kalau jam kerjanya itu kita jam 6 sampai jam 4. kalau untuk kendaraan biasanya kesini dengan Kendaraan naik motor. Motor baru lakukan pada motor. sama kalau Tuh. ya saya rasa Bapak terima kasih sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Aziz dari TM2. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya mohon izin. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Raisa Aziz dari TM2.
Oke, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya mohon izin untuk mengambil video wawancara untuk tugas pelajaran IPAS. Oke, pertama perkenalkan dengan Ibu siapa? Busri. Busri. Sudah berjualan di kantin SMK 4 berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Terus jualan apa saja Bu di sini? Gorengan, minuman, jajanan. Rata-rata pendapatan dalam sehari berapa Bu kira-kira? Kurang lebih 100. 100. Terus apa saja kendala dalam penjualan di kantin? Honda. Kalau istirahatnya bareng semua nggak rodo. Hubungan. Ada yang ambil juga Honda. Honda ada. Honda. Tertib Pak, murid tetap kerja. Apa yang membuat Anda tertarik? Apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Ya. Pernah bekerja. Kami ini. Ya. Apa yang membuat Anda tertarik bekerja di kantin? Ya. Kami nih, kami nih. Ya. Kami terus kaminya. Apa harapan kedepannya terhadap pekerjaan di kantin ini? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.